wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wad-Dawa, yang artinya penyakit dan obatnya. Kitab ini juga memiliki judul lain, Al-Jawabul Kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi, yang artinya jawaban yang mencukupi, yang memuaskan bagi orang yang bertanya tentang obat yang menyembuhkan, yaitu yang menyembuhkan penyakit syahwat ataupun syubhat yang ada di dalam hati kita, yang memberi pengaruh kepada pikiran dan perbuatan kita. Dan ini adalah pertemuan yang kedua, memasuki faslun, pasal tentang wad-du'a min anfa'il adwiyah. Doa itu termasuk obat yang paling bermanfaat. Inilah jemaah sekalian bagian penting yang ditekankan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Hendaklah kita memperhatikan doa kita, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan sebab-sebab doa kita lebih mustajab. Kata beliau, doa itu termasuk obat yang paling bermanfaat. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala telah berjanji di surat Ghafir ayat ke-60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Rabbmu telah mengatakan, berdoalah kepadaku, maka aku akan mengabulkan doamu. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mau berdoa kepadaku, mereka akan masuk neraka dalam keadaan hina. Ayat ini menunjukkan Allah mencintai kita berdoa kepadanya, dan Allah murka kalau kita tidak mau berdoa kepadanya. Dan Allah berjanji akan mengabulkan doa kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menyalahi janji. Kalau ancaman terhadap orang-orang yang beriman, itu bisa jadi Allah tidak tepat. Namun kalau janji, pasti Allah tepat. Tapi ingat, janji Allah mengabulkan doa itu bersyarat, bukan tanpa syarat. Apa syaratnya? Di surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da' idza da'an ujibu da'watad da' idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya tentang aku, maka sesungguhnya
aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka menjawab seruanku, mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, dan beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Jadi syaratnya apa? Memenuhi seruan Allah, panggilan Allah, yaitu menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan di pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan hadis yang disebutkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Dzakara rajul, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang yutilus safar, melakukan perjalanan jauh. Asy'atha akbara yamuddu yadahu ila sama, dalam keadaan kusut masai serta berdebu, menengadahkan tangannya ke langit, ya Rob, ya Rob, seraya berdoa, wahai Rob, wahai Rob. Wa mat'amuhu haramun, namun makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya pun haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya pun haram. Wa ghudhiya bil haram, dan dia tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana bisa doanya dikabulkan? Jadi jelaslah bahwa doa itu pasti Allah kabulkan, tapi bersyarat, yaitu kita jalankan perintahnya dan kita jauhi larangannya. Kemudian kata beliau, wa huwa aduwwul bala, doa itu adalah musuhnya bala. Yudafi'uhu wa yu'alijuhu, mencegahnya dan mengobatinya. Artinya mencegahnya sebelum terjadi dan mengatasi masalah setelah terjadi. Wa yamna'u nuzulahu wa yarfa'uhu, mencegah turunnya bala dan mengangkatnya. Au yukhaffifuhu idza nazal, atau mengurangi dampak buruk suatu bala, suatu musibah apabila musibah itu telah terjadi. Ini berbagai fungsi doa untuk menghadapi bahaya dalam hidup kita. Bisa jadi mencegahnya sehingga tidak terjadi. Bisa jadi sudah terjadi, maka dengan doa musibah itu pun hilang. Atau minimalnya mengurangi dampak buruknya. Dan itu semua tergantung kekuatan doa kita. Wa huwa silahul mu'min, maka doa itu adalah senjatanya orang beriman. Kama rawal Hakim fi sahihi min hadithi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan Imam Al-Hakim di dalam sahih beliau dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Doa itu adalah senjatanya orang beriman, tiangnya agama, dan cahaya langit dan bumi. Hadis ini jemaah sekalian diperselisihkan ulama tentang kesohihannya. Imam Al-Albani rahimahullah mendoifkan hadis ini, tapi dari sisi makna tidak salah, dari sisi makna benar. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Doa itu adalah tiangnya agama. Doa itu adalah cahaya langit dan bumi. Artinya, doa sangat penting dalam hidup kita. Kenapa? Karena doa adalah ibadah. Dalil-dalil yang menunjukkan pentingnya doa sangat banyak. Walahu ma'al bala thalathu maqamat. Dan dalam menghadapi bala, musibah dan malapetaka atau berbagai bahaya, maka doa itu ada 3 tingkatan. Ahaduha, yang pertama adalah an yakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Doa kita
lebih kuat daripada bala, sehingga doa kita bisa mencegahnya. Nanti beliau akan sebutkan bagaimana agar doa kita kuat. Kalau doa kita kuat, bala dapat dicegah. Al-thani, yang kedua, an yakuna ad'af minal bala fayaqwa alaihi al-bala fayusabu bihil abdu. Doa seseorang lebih lemah daripada bala, daripada musibah yang akan turun. Maka musibah lebih mendominasi, maka dia pun tertimpa musibah. Walakin qad yukhaffifuhu in kana dha'ifan. Akan tetapi bisa jadi doa tersebut meringankan musibah meskipun doanya lemah. Tidak bisa menghilangkan bala, tapi bisa jadi meringankannya. Al-thalith, yang ketiga, ayyataqawama, sama kuat. Wa yamna'u kullu wahidin minhuma sahibahu, sehingga terus bersaing, beradu antara doa dengan bala karena sama-sama kuat. Wa qad rawal Hakim fi sahihi min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dan Imam Al-Hakim meriwayatkan di dalam sahih beliau dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, la yughni hadar min qadar. Kehati-hatian itu tidaklah bermanfaat untuk menghindari takdir. Artinya jemaah sekalian, kalau sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Kita mau berbuat apapun, kalau sudah Allah takdirkan, tidak ada tempat lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Bukan bermakna kita tidak berusaha, bukan. Cuma kita harus tahu, sehebat apapun usaha kita, kalau sudah Allah takdirkan pasti terjadi. Allah juga menyuruh kita berusaha. Tapi kita harus yakin, kalau Allah sudah takdirkan, mau usaha bagaimanapun, pasti terjadi. Kemudian lanjutan hadis, wa du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Dan doa itu bermanfaat untuk menghadapi musibah yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Wa innal bala la yanzil fayalqahu du'a fayatalijani ila yaumil qiyamah. Dan sungguh bala itu ketika dia turun lalu dihadapi dengan doa, maka keduanya pun saling bersaing, saling berperang sampai hari kiamat. Wa fihi aidan min hadits Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Juga di dalam Sahih Al-Hakim dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ad-du'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a. Doa itu bermanfaat untuk menghadapi musibah yang sudah turun maupun yang belum turun. Maka hendaklah kalian, wahai hamba-hamba Allah, memanjatkan doa. Wa fihi aidan min hadithi Thauban. Juga di dalam Sahih Al-Hakim dari hadis Thauban radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddul qadar illa du'a. Tidaklah dapat menolak takdir kecuali doa. Wala yazidu fil umri illa albir. Dan tidaklah menambah umur kita kecuali dengan melakukan kebaikan. Wa inna rajula la yuhramu rizqa. Wa inna rajula la yuhramu rizqa
bidzambi yusibuhu. Dan sesungguhnya seseorang terhalangi untuk mendapatkan rezeki karena dosa yang dia lakukan. Wa innar rajula la yuhramur rizqu bidzambi yusibuhu. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar terhalangi untuk mendapatkan rezeki karena dosa yang dia lakukan. Jemaah sekalian, dalam hadis ini ada 3 bagian yang disebutkan Nabi SAW. Yang pertama kata beliau, la yaruddul qadar illa du'a. Tidaklah dapat menolak takdir kecuali doa. Artinya, seseorang misalkan ditakdirkan ditimpa musibah, namun dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta perlindungan dari musibah, maka musibah itu pun tidak terjadi. Tapi jamaah sekalian, perlu dipahami, catatan takdir yang dihapus itu hanyalah yang ada di tangan malaikat. Sedangkan di Al-Lauhul Mahfuz itu memang sudah tertulis seperti itu. Sudah tertulis akan ditimpakan musibah kepadanya. Sudah tertulis juga bahwa dia akan berdoa. Sudah tertulis juga musibahnya di-cancel. Paham? Semuanya sudah tertulis. Tidak ada perubahan. Yang berubah hanyalah catatan di tangan malaikat. Dan malaikat tidak tahu apa yang ada di Al-Lauhul Mahfuz kecuali Allah beritahukan. Kemudian yang kedua, wala yazidu fil umri illal bir. Dan tidaklah menambah umur kecuali amal kebajikan. Jadi ini juga dapat merubah takdir. Amal kebajikan, yaitu menambah umur. Namun penjelasannya sama, yaitu yang berubah hanyalah apa yang ada di catatan malaikat. Sedangkan di Al-Lauhul Mahfuz tidak berubah. Sebagaimana di surat Ar-Ra'd Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab." Dan Allah menghapus apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya ada catatan induk. Berarti ayat ini menerangkan 2 catatan. Catatan yang pertama, yang masih Allah hapuskan dan Allah tetapkan. Itulah yang ada di tangan malaikat. Catatan yang kedua, ummul kitab, yang ada di sisi Allah. Itulah Al-Lauhul Mahfuz, dan itu tidak pernah berubah. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena-pena sudah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering. Artinya, takdir Allah tidak pernah berubah. Dan tadi juga kita sudah sebutkan hadis la yubni hadar min qadar. Kehati-hatian tidak dapat merubah takdir. Biar mau hati-hati bagaimanapun, kalau Allah sudah takdirkan, pasti terjadi. Sekali lagi maknanya, bukan berarti kita nggak usaha. Tetap kita usaha. Tapi kita harus tahu, biarpun kita usaha, kalau Allah takdirkan terjadi tidak seperti yang kita harapkan, maka pasti terjadi. Dan hadis ini semisal dengan sabda Nabi SAW,
man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa an yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi artinya berbuat baik kepada keluarga, baik keluarga dekat maupun keluarga jauh. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis ini, wa inna rajula la yuhramu rizq bidzambi yusibuhu. Sesungguhnya seseorang terhalangi mendapatkan satu rizki karena dosa yang dia lakukan. Maka ingatlah, dosa itu penghalang rezeki kita. Sebaliknya, ketakwaan melancarkan rezeki dan bahkan akan datang dari arah yang tidak kita duga. Mungkin dari arah yang bukan dari penghasilan tetap kita. Tiba-tiba kita dapat rezeki. Entah dari mana, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu menakdirkannya. Sebagaimana di surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya untuk semua permasalahan hidupnya, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Begitu pula Allah ingatkan bagaimana pengaruh dosa terhadap rezeki suatu negeri dalam surat An-Nahl ayat 112. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan perumpamaan tentang suatu negeri yang aman lagi tentram. Rezekinya datang dengan sangat mudahnya dari segala arah. Rezeki negeri tersebut datang dengan sangat mudahnya dari segala arah. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'umillah. Namun penduduk negeri tersebut kufur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Maka Allah pakaikan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan. Hilang nikmat aman, hilang ketentraman akibat dosa-dosa mereka. Jadi ini penegasan dari Allah dalam Al-Quran, persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Maka ini juga sangat terkait dengan pembahasan kita bahwa kemaksiatan menghalangi doa kita terkabul. Allah berjanji mengabulkan doa kita dengan syarat kita bertakwa kepadanya. Faslun, pasal berikutnya, wa min anfa'il adwiyah al-ilhah fid du'a. Dan termasuk obat yang paling bermanfaat adalah mengulang-ulang doa kita. Terus-menerus berdoa. Jangan hanya sekali dua kali lalu putus harapan. Tidak boleh, harus terus-menerus kita berdoa. Waqad rawab Ibnu Majah fi sunanihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Majah di dalam sunannya meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillaha yabdab alaihi." Barang siapa yang tidak meminta kepada Allah, maka Allah murka kepadanya. Allah Maha Pemurah, Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Makin banyak kita meminta,
dia makin cinta. Kalau kita tidak meminta sama sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pun murka. Beda dengan makhluk. Mungkin sekali dua kali kita minta, dia masih senang. Lama-lama dia tidak senang, dia benci kepada kita kalau terus-menerus meminta kepadanya. Karena dia memang makhluk yang lemah. Dia bukan yang maha kaya. Dia bukan yang maha pemurah. Dan meminta kepada makhluk itu juga tercelah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Maka Allah murka kepadanya. Allah maha pemurah, maha pengertian. Kata Rasulullah SAW, "Idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau kamu mau minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu butuh pertolongan, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun meminta-minta kepada makhluk itu tercelah. Dan hukumnya, hukum asalnya adalah haram jika yang diminta adalah harta. Dan makruh jika yang diminta adalah jasa. Kecuali darurat yang haram menjadi mubah, dan ada hajat yang makruh pun menjadi mubah. Kenapa bisa sampai haram dan makruh? Karena banyak hadis yang mencelah dengan celaan yang keras terhadap orang yang suka meminta-minta. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, "Man sa'alan nasa takathuran, fa innama yas'alul jamra falyastaqil aw liyastakthir." Barang siapa meminta-minta kepada manusia untuk memperbanyak hartanya, maka hakikatnya yang dia minta hanyalah bara api neraka. Maka silahkan, dia mau baranya banyak atau sedikit. Begitu pula sabda Nabi SAW, "La tazalu al-mas'alatu bi ahadikum hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Tidak henti-hentinya seorang dari kalian meminta-minta kepada manusia sampai dia dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan wajahnya tidak berdaging. Qala wa fi sahih al-Hakim min hadithi Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga di dalam sahih al-Hakim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La ta'jizu fid du'a." Janganlah kalian lemah dalam berdoa. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, rajinlah dalam berdoa. Fa innahu la yahlik ma'ad du'a ahadun, karena bersama dengan doa tidak seorang pun yang akan celaka. Wa dzakara al-Auza'i an az-Zuhri an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Al-Auza'i menyebutkan dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul mulihina fid du'a." Sesungguhnya Allah mencintai orang yang terus-menerus berdoa, mengulang-ulang doanya. Tapi jamaah sekalian, hadis dengan lafaz ini sebagian ulama menilai maudhu, palsu. Meskipun maknanya benar, karena ada dalil lain. Dan para perawi yang disebutkan Ibnu Qayyim di sini semuanya terpercaya. Cuma ada perawi sebelumnya yang beliau tidak sebutkan, yang dikatakan oleh para ulama sebagai pendusta. Imam Al-Albani rahimahullah mengatakan hadis ini maudhu, palsu. Tapi maknanya benar. Kenapa maknanya benar padahal hadisnya palsu? Karena ada hadis lain yang sahih. Bahkan bukan hanya hadis lain, ada dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat ke-55. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah
innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kepada Rabbmu dalam keadaan tadarru dan khufyah. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang melampaui batas. Jadi ini adab berdoa. Ada dua. Allah sebutkan di surat Al-A'raf ayat ke-55. Yang pertama adalah tadarru. Tadarru ini maknanya tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula maknanya menunjukkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula termasuk maknanya adalah